Dan saudara, jika berkunjung ke Yogyakarta, ragam tas rajut ini bisa menjadi buah tangan. Karena kualitas barangnya yang bagus, tas rajut asal Yogyakarta tembus pasar dunia. Berawal dari usaha rumahan yang didirikan sejak tahun 1989 di kota Yogyakarta, Doa perlahan terus berkembang menjadi produk tas rajut yang berkualitas yang diterima hingga ke pasar Amerika dan Eropa. Kesuksesan itu tak luput dari rasa cinta pendiri bernama Delia Murwi Hartini terhadap kualitas karya anak bangsa. Sejak awal didirikan, Doa memiliki visi kuat berupa produk fashion dan gaya hidup yang mampu memberikan rasa percaya diri kepada penggunanya. Apalagi tas fashion untuk kaum wanita ini dibuat dengan bahan-bahan benang berkualitas yang dipilih dan diperhitungkan dengan seksama. Ditambah lagi, Doa dikerjakan langsung oleh pengrajin handal dari Kulon Progo, Bantul, dan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat yuk seperti apa tangan terampil menyelesaikan tas rajutannya. Ini adalah tempat bagi pengrajin untuk menganyam benang-benang pilihan agar hasilnya menjadi tas yang apik dan menarik, yang tidak diragukan lagi. Anda penasaran kan? Saat produk masih setengah jadi, tas rajut Doa sebelumnya harus disempurnakan menggunakan mesin berteknologi terkini. Sedangkan untuk proses finishingnya, Doa melakukannya secara sistematis yang dikontrol langsung oleh para ahli. Selain tas rajutan, Doa juga menyediakan berbagai macam aksesoris dan scrap. Setelah kami berkesempatan untuk melihat dapur pembuatan tas rajut Doa, kini kami beranjak masuk ke dalam galeri bersama pemilik Doa, Delia Murwi Hartini. Begitu masuk ke dalam galeri, kami pun terkagum. Tempat yang luas, bersih, dan begitu bervariasi bentuk tas rajutnya. Dan di sini tas rajut Doa punya selera yang tinggi. Terlihat kan? Warna-warni yang terang dan tidak pasaran akan menambah hasrat pembeli yang berkunjung ke galeri Doa. Diyakini akan tertarik untuk membelinya. Harganya juga bervariasi, tergantung tingkat kesulitan ketika merajutnya. Menurut pemilik Doa, Delia Murwi Hartini, keindahan Doa terletak pada bagaimana membuatnya, yaitu perpaduan antara kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan kerajinan tangan dan mengikuti tren fashion kelas dunia. Sebenarnya ini karena potensi kerajinan tangan di Jogja itu kan bagus-bagus banget ya Bu ya. Dan sayang sekali kalau saya sebagai orang Jogja yang tinggal di Jogja tidak mengembangkannya. Jadi awalnya ya karena melihat potensi di Jogja, potensi kerajinan tangan yang ada di Jogja. Sejak tahun berapa Bu? Sejak tahun 89 akhir. Sebelumnya memang sudah mulai dengan rajutan atau ada? Tidak, pada awalnya karena waktu itu potensi yang ada di Jogja adalah tas kulit kerajinan tangan yang dijahitnya dengan tangan. Setelah dalam berjalannya waktu saya lihat bahwa dunia mode itu berputar ya. Di Italia ada rajutan dari benang nylon, di mana di Indonesia waktu itu belum ada.
benang itu belum ada di Indonesia. Semua dengan modal sendiri? Ya, saya dengan modal sendiri. Ya, saya mengajak toko-toko yang menjual bahan baku untuk memberikan kredit pada saya. Ibu, di masa pandemi ini bagaimana sih produksi tas-tas ini, Bu? Masa pandemi sangat memukul kita karena semua tutup, kita harus tutup, toko tutup, dan seluruh dunia tutup. Yang saya sangat surprise adalah waktu itu kita lagi produksi untuk Swedia, dan saya sudah siap akan cancellation. Surprise saya, karena ternyata Swedia tidak pernah tutup. Jadi ternyata selama pandemi itu di mana semua dunia tutup, kami tetap bisa ekspor. Pasar dalam negeri nol. Tapi pabrik tetap bisa berjalan waktu itu karena saya memproduksi APD untuk para medis dan dokter, dan juga kami memproduksi masker untuk masyarakat, dan sebagian kita donasikan. Pemasaran awal bagaimana, Bu, Ibu ini? Selain pasar ekspor untuk dalam negerinya sendiri? Oh ya, jadi saya memang pengalaman saya sebenarnya di pasar ekspor ya, karena mulai awal usaha tahun 89 akhir itu saya ekspor, full ekspor. Baru tahun 2008 saya masuk ke pasar dalam negeri dengan merek Doa ini. Dalam perjalanannya Doa ini juga diminta untuk ekspor. Kisaran harga yang dijual, Bu? Kisaran harga yang dijual kalau Doa ini dari 100.000 sampai 1.900.000-an. Kalau untuk Swedia itu lebih seneng yang casual. Kalau yang untuk Italia itu lebih ke fashion. Nah, untuk saat ini lebih banyak ke tote bag, ke tas belanja, tas. Inspirasinya dari mana ya? Akhirnya saya buka kamus bahasa Sanskerta. Saya buka huruf D. Langsung saya ada nama Doa. Aduh, kok bagus banget, dan artinya juga bagus. Artinya doa. Pas sekali. Saat ini produk tas rajut buatan tangan sudah menjadi salah satu fashion item trendy dan terkenal, bahkan hingga ke mancanegara. Salah satu pengusaha tas rajut yang memperkenalkan lewat usaha kecil-kecilan yang ditawarkan kepada tetangganya bila usaha terus ditekuni dan disyukuri, tas rajut ini pun dikenal. Bahkan tas rajut ini sudah dikenal juga di Amerika dan Eropa. Bagi Anda wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, tas rajut Doa Yogyakarta bisa menjadi pilihan unik dan menarik untuk dijadikan oleh-oleh bagi kerabat dan keluarga.